tim Belanda tim Indonesianya bukan timnas pusat. Timnas pusatnya kita di Belanda. Halo supporters. Halo. Ketemu lagi bareng kita David sama Gua Anggi. di podcast Ngalor Ngidul nih. Sepertinya untuk minggu-minggu ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Minggu kemarin kan kita bahasnya Fredrik sama Megawati. Kayaknya balik lagi ke ini aja ya. Ke apa nih? Timnas kayaknya. Ini lagi rame juga nih. Ya, Gue timnas baru baca-baca di akhir-akhir ini. Baru kemarin sih gue baca. Kemarin gimana? Akhirnya Timnas Indonesia naturalisasi apa diaspora nih sebutannya? Kalau istilahnya kalau yang ini nih, buat pemain yang ini nih. Ini naturalisasi atau diaspora nih kita nyebutnya nih. Kalau orang-orang umum kan namanya naturalisasi, cuma kan kita untuk istilahnya sedikit mengedukasi ya, untuk mengedukasi namanya diaspora. Oke, berarti ini Timnas Indonesia baru diaspora lagi ya? Ya, diaspora lagi. Siapa pemainnya? Ada 3 itu, Ole Romeni. Sama Tim Gespen sama siapa tadi satu lagi Dion Max. Tapi yang dua itu yang tim Gespen sama Dion Max itu buat U20 ya. U20. Persiapan buat SEA Games ya. Ya, buat SEA Games. Nah, ini yang jadi pembicaraan adalah si Ole Romeni ya. Gimana nih? Ya, akhirnya yang udah ditunggu-tunggu kan itu kan dari akhir tahun ya. Akhir tahun kan itu udah ngomong ini siap dinaturalisasi apa sih? Akhirnya resmi juga tuh. Akhirnya. Dan naturalisasinya ngambil sumpah WNI-nya nggak di Indonesia. Di mana? Di London. Wih, pas banget. Dia lagi di Oxford ya. Iya, lagi di Oxford. Di London ya. Terus? Jadi ya gitulah. Diharapkan dengan udah resmi masuk nih dan dipersiapkan buat bulan Maret nanti kan lawan Australia sama Bahrain. Yoi, tapi gimana tuh? Ya emang buat Maret sih buat main lawan Australia, tapi jadi ini pasti bakal ada geser ya di striker kayaknya dia. Iya, ada banyak pergeseran lah, banyak pergeseran di striker gitu kan. Entah Urat Mangun, entah Strike yang bakal digeser. Kayaknya sih Rafael Strike ya. Karena si Ole Romeni ini mau dinaturalisasi karena dia dikasih kebebasan mau main di posisi apa, sayap atau penyerang. Oh, kebebasan. Dikasih kebebasan si Ole Romeni ini. Makanya kenapa di diaspora sama timnas Indonesia karena dikasih kebebasan dia mau ditaruh di mana itu sih. Tapi cukup tajam sih dia. Kalau gue lihat gimana tuh maksudnya juga kayaknya statistiknya striker tajam sih dia. Kalau gue lihat ya kayaknya di Oxford juga lumayan deh. Iya, lagi lumayan dah di Oxford. Lu? Makanya itu yang diharapkan ya, maksudnya yang diharapkan dengan adanya amunisi baru kan, bahkan dari media-media lain nih, media luar kan kayak media Vietnam, media Belanda itu mereka juga nyinggung informasi ini loh. Apa nyinggungnya apa nih? Disuruh nih. Bener kalau udah nyinggung. Iya kan. Kalau media Vietnam, nah gua baca dulu. Ada gua tadi sempat baca. Media Vietnam setahu gue sih Indonesia terlalu berambisi katanya. Nah ini ya terlalu berambisi kan. Tuh. Dia bilangnya bahwa tim Indonesia menunjukkan ambisi besar saat mendatangkan 3 pemain Belanda naturalisasi untuk persiapan turnamen mendatang. Lagi-lagi Belanda ya. Belanda lagi. Lagi-lagi Belanda. Makanya ini kita benar-benar disebutnya tim Belanda tim Indonesianya bukan timnas pusat. Timnas pusatnya kita di Belanda. Ya mungkin kan itu targetnya Patrick Kluivert ya pelatih kita kan, karena kan emang Patrick Kluivert waktu yang info perkenalan baru kan dia udah bilang kan kalau dia Ole Romeni itu bakal secepatnya dinaturalisasi. Akhirnya terwujud juga. Karena emang kemampuannya karena keinginannya Patrick Kluivert kali ya. Mungkin Patrick Kluivert ngelihat di sisi penyerang masih kurang tajam. Makanya itu dari kemarin tuh hal-hal yang disinggung-singgung sama masyarakat Indonesia yang jadi ininya Indonesia tuh adalah lini depan. Ya, lini depannya. Kalau gue sih lini depan kayaknya udah cukup tajam ya. Udah ada Ragnar, udah ada Struijk. Sekarang masuk Ole lagi nih. Iya, masuk lagi sekarang Ole ya kan. Udah cukup rame kan Ole. Itu bener-bener ya harus dinantilah karena
dari turnamen-turnamen sebelumnya, dari itu yang sebelumnya kan yang susah itu, yang bikin susah itu adalah mencetak gol. Iya, emang finishingnya masih kurang. Iya, finishingnya masih kurang. Buat Itu beberapa yang. pemain. Terus? Jadi gimana menurut lu dengan adanya Ole ini? Ya harusnya sih jadi amunisi baru ya. Harusnya lebih, ya kan ini kan emang tujuannya Patrick Kluivert kan emang udah bilang kan bakal secepatnya bakal naturalisasi si Ole Romani buat mempertajam penyerangan. Tapi gue nggak tahu nih mau ditaruh di mana, karena kan si Ole Romani dikasih kebebasan nih. Dikasih kebebasan mau ditaruh penyerang atau sayap katanya. Tapi kalau memang mau dikasih penyerang ya cukup Taji harusnya ya di timnas Indonesia ya, karena entah dia mau diduetin sama Urat Mangun atau dia mau jadi striker satu-satunya di depan sendirian, tapi nggak mungkin ya karena kan 4-4-3. Nah iya, 4-3-3 4-3-3 ya kan. Ya bisa aja kan Ole Romani jadi depan, sisanya Struijk sama Ragnar di kanan kiri atau gimana. Kasih asupan ke Ole Romani kan. Nah itu ya, cukup ini sih. Kalau kemarin kan dari hari Sabtu ya itu diresmikan kan, itu Pak ET Ketua Umum PSSI gitu. Ya itu sama-sama dia juga mengharapkan bahwa dengan adanya Ole misi yang namanya lini depannya Indonesia itu bisa terpecahkan gitu. Ya pokoknya kita berharap sih buat kedepannya gitu, buat timnas Indonesia atau buat teman-teman yang lain mungkin PSSI ada gebrakan baru lagi apa, kita nggak tahu kan, masih ada satu lagi pemain ya katanya ya. Siapa lagi tuh? Katanya kan targetnya si Patrick Kluivert masih mau butuh Jairo katanya. Jairo belum ada. Pemain Crystal Palace. Ya Crystal Palace kan. Mantan. Ya pokoknya kita tunggu aja lah selanjutnya buat timnas Indonesia. Nah, gimana itunya lah pokoknya. Formasi kan kalau bicara soal formasi itu 4-3-3 ya kan. Formasi 4-3-3 biasanya ya yang tadi lu bilang kan. Ole di tengah, striker tengah. Kiri kanannya itu Struijk sama Ragnar. Ya, bisa. Itu buat mungkin kita nggak tahu ya Patrick Kluivert permainannya seperti apa nanti lawan Australia. Kita kan baru nunggu kan. Bulan Maret nanti dari tanggal 20. Pembuktiannya seperti apa, tapi kita ngeliat juga belakang-belakangnya Patrick Kluivert juga mantep-mantep kan. Asisten-asistennya juga luar biasa. Nah, itu ngomongin asistennya Patrick Kluivert, udah pada datang ke Indonesia semua tuh. Udah semua udah full ya. Iya, udah siap. Udah pada meeting ya kan. Udah pada kenal udah mulai terbiasa dengan makanan-makanan Indonesia gitu. Ya, pokoknya kita away ya pertama ya di Maret ya di Australia. Iya, ke Australia dulu away. Habis itu baru Bahrain di Gelora. Nah, itu masih belum tahu tuh. Masih harusnya sih tapi jadwalnya kemarin udah ada kan? Iya, udah resmi kan, udah keluar. Oke lah. Mungkin dari kita segitu dulu ya. Ya, cukup lah pokoknya untuk timnas Indonesia ya. Iya. Ini cukup ramai juga ya. Ole Romani ya. Akhirnya jadi WNI. Yang ditunggu-tunggu gitu. Kan dari akhir tahun kemarin gitu udah ada isu-isunya udah mulai keluar gitu, udah mulai. Ya, pokoknya apapun kebijakan PSSI kita dukung. Ya, kita harus tetap dukung. Lebih memajukan sepak bola Indonesia. Ya, ini kita udah masuk era baru nih ya, era baru. Kan dari kemarin itu perkenalan pelatih dulu, perkenalan pelatih, terus jersey juga sudah rilis baru kan. Ya, pokoknya itulah. Dari kami sekian untuk pembahasan podcast kita kali ini ya. Nanti maaf kalau ada kurang-kurang ya. Ya, kalau ada ide, misalnya mau ide, bahas ini dong lah. Tulis aja di komentar itu. Komentar ya biar. Oke, gua Anggi, gua David. Kami undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Jaya.